Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalam al atammani al akmalani 'ala al mab'uthi rahmatan lil alamin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah al kiram, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para hadirin dan hadirat jamaah Majelis Ta'lim Sahabat Teladan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sehingga kita bisa sampai pada titik ini, pada tauhid, sampai kepada sunnah, sampai kepada hidup yang penuh dengan apa yang dihalalkan Allah. Dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Jalla wa Ala senantiasa menjaga kita dari segala hal yang merusak agama dan dunia kita. Kuatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menambah pemahaman agama agar lebih mengenal Allah dan agar amal yang kita amalkan sesuai dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita bersyukur tidak bisa dengan kebodohan. Bersyukur itu harus dengan ilmu, yaitu ilmu agama yang bersumber dari dalil dan sesuai dengan pemahaman sahabat. Karena tanpa hal itu, yaitu ilmu agama yang bersumber dari dalil Al-Quran dan hadis sahih dan sesuai dengan pemahaman sahabat, maka kita tidak akan mampu meningkatkan rasa syukur kepada Allah. Karena orientasi syukur adalah mencintai Allah dan membuktikannya dengan amal soleh. Jadi kenapa kita bertauhid, mengapa kita ikhlas? Ya karena ingin bersyukur kepada Allah. Bagaimana kita ikhlas dan bertauhid? Ya harus belajar agama. Kita belajar agama bukan untuk menyandang gelar keagamaan. Kita belajar agama agar kita bertauhid. Karena tauhid itu terjadi kesalahan pada tauhid, terjadi penyimpangan pada tauhid karena kebodohan. Bagaimana orang-orang musyrik setelah sampai di neraka, ketika mereka disiksa di dalam neraka, mereka menyebutkan sebab mereka atau dijerumuskan ke dalam neraka. Kata mereka, "Tallahi in kunna lafi dhalalim mubin, id nusawwikum bi rabbil alamin." Demi Allah, kami dulu waktu di dunia betul-betul berada di atas kesesatan yang nyata, karena kami memperlakukan dengan perlakuan yang sama
antara Allah Rabbul Alamin dengan makhluk. Jadi orang itu terjerumus pada syirik karena kebodohan. Kemudian juga kita bersyukur itu tidak hanya dengan wacana, tidak juga dengan angan-angan, tetapi harus dengan bukti konkret yaitu amal. Makanya kenapa kita mengikuti sunnah? Kita mengikuti sunnah Rasulullah untuk bersyukur kepada Allah. Karena nggak ada cara, tidak ada cara lain untuk bersyukur pada Allah kecuali melalui jalur sunnah, yaitu beramal yang sesuai dengan contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi membatasi batasan amal yang merupakan ungkapan syukur, yaitu amal yang sesuai dengan amalan beliau. Contoh beliau, ya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan kami, maka dia akan ditolak oleh Allah. Kenapa amal yang tidak sesuai dengan contoh Rasul ditolak? Karena dia bukan amal yang merupakan, dia bukan amalan yang merupakan representasi daripada kecintaan seorang hamba kepada Allah. Amal yang Allah terima adalah amal yang merupakan representasi dari kecintaan seorang hamba kepada Allah Jalla wa'ala. Sekarang, di majelis yang mulia ini, kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas hadis, syarah hadis Arba'in, yaitu hadis yang ke-21. Hadis yang ke-21 adalah hadis Abi Amr atau Abi Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu an, di mana dia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sampaikan kepadaku dari ajaran Islam suatu pesan, ya, suatu pesan yang penting, dan saya tidak perlu lagi bertanya kepada yang lain. Pesan itu saya dapatkan darimu dan saya tidak perlu meminta dan bertanya pesan-pesan penting itu kepada yang lain. Lalu Nabi alaihissalam menyampaikan pesan penting kepada beliau, qul amantu billah tsumma istaqim. Lalu Nabi alaihissalam berkata atau bersabda, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah, kemudian konsistenlah kamu terhadap ucapanmu. Baik. Pertama, sahabat Abi Amr. Sahabat Abi Amr, Sufyan bin Abdullah, bukanlah termasuk sahabat yang ma'ruf, sahabat yang terkenal. Ya, Sufyan bin Abdullah kenapa tidak begitu terkenal? Karena beliau bukan termasuk sahabat Ansor, yaitu dari Madinah, juga bukan dari eh, Mekah, yaitu Muhajirin. Sufyan bin Abdullah ini, beliau adalah sahabat Rasulullah. Nah, sekarang pertama kita harus paham dulu apa itu definisi sahabat Rasulullah. Sehingga
Sofyan bin Abdullah sampai mendapatkan kedudukan sebagai sahabat Rasulullah. Ada di sana syarat-syarat yang sangat ketat untuk menjadi sahabat Rasulullah. Kenapa? Karena seluruh sahabat Rasulullah insya Allah akan lebih dekat kepada surga. Meskipun sahabat para ulama berbeda pendapat, apakah semua sahabat dijamin surga atau tidak. Kalau Imam Malik mengatakan semua sahabat Rasulullah pasti surga, tapi ulama lain tidak sependapat. Tapi mereka sepakat bahwa mereka adalah orang-orang yang paling dekat dari surga dan yang paling besar mendapatkan ridha Allah Jalla wa ala. Makanya kalau kita setiap menyebutkan nama sahabat, selalu kita mengatakan radhiyallahu an. Berbeda dengan orang-orang setelah mereka. Kita hanya mengatakan rahimahullah. Tapi kalau sahabat kita sebutkan, selalu kita mengatakan radhiyallahu anhum atau radhiyallahu an. Semoga Allah meridhai mereka. Nah, sahabat definisinya adalah seseorang yang hidup di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bertemu dengannya, beriman kepadanya hingga akhir hayatnya, walaupun pernah murtad. Jadi yang pertama, mu'asarah, hidup di masa Rasulullah, sezaman dengan beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian harus beriman. Kalau dia tidak beriman, walaupun kerabat Nabi bukan sahabat, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Talib, paman Nabi alaihi salam. Tapi mereka bukan sahabat. Kenapa? Karena mereka tidak beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian, ya, keimanannya itu harus dipertahankan hingga akhir hayat. Ketika ada yang beriman di masa awal, ya, ketika bertemu Nabi alaihissalam di masa Islamnya yang pertama, di awal-awal keislamannya, tetapi akhirnya tidak bisa mempertahankan Islamannya, malah akhirnya murtad, mati dalam keadaan kufur, maka dia bukan sahabat. Sufyan bin Abdullah radhiyallahu an Ats-Tsaqafi, ya, Sufyan bin Abdullah bin Rabi'ah bin Harith Ats-Tsaqafi, seorang sahabat yang berasal dari Taif, bahwa min ahli Taif, dia termasuk sahabat yang berasal dari Taif. Makanya dia bukan muhajirin dan bukan ansor, sehingga tidak heran kalau beliau tidak begitu dikenal. Tetapi beliau salah seorang sahabat yang meriwayatkan hadis, ya, di antara hadis yang beliau riwayatkan adalah hadis ini. Kemudian beliau berkata, saya pernah mengatakan sesuatu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sampaikan kepada sebuah pesan penting dalam Islam. Nah ini, di mana beliau bertanya, meminta nasihat, meminta pesan-pesan penting yang menjadi pegangan hidup, pedoman hidup, ya. Dan inilah keistimewaan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat itu sangat aktif bertanya kepada Nabi alaihissalam. Dan orientasi pertanyaan mereka hanya dua. Yang meluruskan pemahaman dan yang menambah amal. Itu pertanyaan sahabat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini pertanyaan yang merupakan sumber ilmu
Cara untuk menuntut ilmu agama dengan bertanya. Pertanyaannya yang menambah pemahaman, meluruskan pemahaman. Pertanyaan sahabat yang menambah amal. Contoh sederhana misalnya. Mereka tidak pernah keluar dari dua corak ini. Dua corak pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yang menambah pemahaman, meluruskan pemahaman. Karena kalau kita tidak bertanya, pemahaman kita bisa keliru. Makanya perlu bertanya. Jadi nanya ke ulama yang meluruskan pemahaman. Pertanyaan yang kedua yang menambah amal. Itu pertanyaan yang berkah. Yang merupakan salah satu jalan untuk menuntut ilmu agama. Selain itu, pertanyaan itu tidak berkah. Malah akan mengikis keberkahan ilmu kita. Ya, makanya jatuhnya sia-sia, buang waktu. Mari kita contohkan misalnya. Sahabat Nabi alaihissalam, misalnya Aisyah radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha, di mana dia pernah bertanya, ya, pernah bertanya tentang apa? Tentang hisab misalnya. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, engkau pernah berkata, ya, ada ayat berbunyi, amma man yuhasabu hisaban yasira." Adapun orang yang dihisab oleh Allah dengan hisab yang ringan. Lalu kata Aisyah, saya tidak ngerti apa yang dimaksud dengan hisab yang ringan. Bukankah engkau pernah berkata, ma min ahadin usiba illa udzib. Tidaklah seorang dihisab kecuali diazab. Apa ada hisab ringan tapi diazab? Tolong jelaskan kepada saya, wahai Rasulullah. Jadi Aisyah itu bertanya untuk meluruskan pemahaman, karena pemahaman beliau menangkap adanya paradoksi, adanya dua dalil yang bertolak belakang, makanya khawatir terjadi kerancuan pemahaman, makanya beliau bertanya. Allahu Jalla wa Ala berfirman, adapun orang yang dihisab dengan hisab yang ringan, tetapi engkau pernah bersabda, adapun orang yang dihisab dengan hisab, ya, adapun orang yang dihisab kecuali tidaklah seorang dihisab kecuali diazab. Bagaimana ini mendudukkan dalil-dalil ini? Lalu Nabi alaihissalam bersabda, orang yang hisab dengan sungguh-sungguh, dengan hisab yang benar, ya pasti diazab. Adapun maksud dari firman Allah Jalla wa Ala, hisab yang ringan, maksudnya dzalikal arti Aisyah. Itu bukan hisab. Hisab yang ringan itu maksudnya, artinya Allah Jalla wa Ala hanya mengingatkan, kejelekan-kejelekannya, dosa-dosanya di masa lalu. Di mana Allah panggil hambanya yang beriman tersebut, ya, tidak ada seorang pun yang melihat, ya, dan ini proses hisab yang ringan berlangsung. Kata Allah, ata'rifu dzanba kadza, ata'rifu dzanba kadza, ata'rifu, kamu ingat tidak dosa kamu, dosa ini, dosa itu, dosa ini, disebutkan semua dosa-dosanya. Nah, itu namanya hisab yang ringan. Artinya hisab itu di mana Allah Jalla wa Ala mengingatkan dosa-dosa kita di masa lalu. Itu namanya hisab yang ringan, bukan proses azab, bukan proses penyiksaan, tidak, tapi hanya sekedar diingatkan saja. Itu dimaksud dengan hisab yang ringan. Ya, itu contoh Aisyah bertanya kepada Nabi untuk meluruskan pemahaman. Taib. Contoh atau corak sahabat, corak pertanyaan sahabat yang kedua. Apa coraknya? Coraknya adalah yang menambah amal, yang melahirkan amal. Jadi kalau orang bertanya hanya sekedar wawasan, nggak berkah pertanyaannya. Sekedar tahu, apalagi untuk menguji keilmuan seorang. Jadi ilmu
pertanyaan yang berkah, yang orientasinya ilmu adalah pertanyaan yang meluruskan pemahaman, yang menambah amal. Contoh misalnya, sahabat Rasulullah SAW bertanya, "Ayya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ilallah?" Wahai Rasulullah, amal apa sih yang paling dicintai Allah? Lihat, sahabat Rasul nanyanya seperti itu. Wahai Rasulullah, amal apakah yang paling dicintai Allah? Lalu Nabi alaihissalam bersabda, imanul billah. Amal yang paling Allah cintai adalah beriman kepada Allah. Kemudian apalagi ya Rasulullah? Salat pada waktunya. Kemudian apalagi ya Rasulullah? Berbakti pada orang tua. Dan seterusnya. Nabi menyebutkan amal-amal yang dicintai Allah Jalla wa'ala. Jadi kalau kita bertanya hanya sekedar tahu, tolong dihindari. Karena sahabat itu berkah hidupnya karena mereka selalu bertanya tentang agama. Dan corak pertanyaannya adalah yang meluruskan pemahaman dan yang menambah amal. Maka contoh, jangan kita bertanya, tapi nggak diamalkan. Nggak ada orientasinya kepada amal gitu. Buat apa? Inilah yang dikritik dari orang-orang filsafat. Banyak bertanya, tapi pertanyaannya tidak melahirkan amal, malah menambah kebingungan. Ya, misal pertanyaan yang mendalam tentang apakah Nabi itu Isra-nya dengan jasad dan roh atau hanya rohnya saja? Pertanyaan itu sebelum dihindari para jemaah. Pertanyaannya adalah, apakah kalau kita tahu Nabi Isra dan Mi'raj dengan jasad dan roh atau dengan rohnya saja menambah amal? Melahirkan amal? Nggak ada amal di sana. Jadi kita nggak perlu bertanya tentang hal itu. Nggak penting bagi kita apakah Nabi Isra Mi'raj dengan jasadnya dan rohnya atau dengan rohnya saja. Nggak penting. La yashfil alil wal yarwil ghalil. Nggak menyembuhkan penyakit dan nggak menghilangkan haus dan dahaga. Nggak, percuma, buat apa nanya begitu? Nanya itu kalau mau berkah pertanyaannya yang menambah amal, yang menambah ilmu agama, yang meluruskan pemahaman dan menambah amal. Ada lagi pertanyaan misalnya begini. Kan matahari kan dihancurkan oleh Allah atau nggak proporsional itu menyinari bumi. Kalau sudah hancur kiamat, sudah hancur pada hari kiamat, matahari gimana? Nanti apakah dia tetap menyinari di surga atau tidak? Nah, pertanyaannya di surga nanti ada matahari atau tidak? Pertanyaannya buat apa nanya begitu? Apakah dengan kita tahu bahwa matahari nanti akan tetap menyinari di surga atau tidak? Terus manfaatnya apa? Ada amal di sana. Ada yang memberikan pemahaman kita. Nah, itulah cara kita menjaga agar pertanyaannya itu berkah. Ikuti cara sahabat Rasulullah bertanya. Ini faedah yang kita ambil dari hadis ini. Ya. Kemudian yang kedua, di sini disebutkan, wahai Rasulullah, sampaikan kepadaku pesan dalam Islam. Nah, Islam itu memiliki dua makna. Makna yang pertama yaitu tauhid. Ya, misalnya para nabi berkata, wa ana minal muslimin. Saya termasuk orang-orang yang muslim. Berarti Islamnya mereka maknanya apa? Tauhid. Tapi kalau Islam yang dinisbatkan kepada Rasul, ya, Islam yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW, maknanya adalah syariat. Cara, metode beramal yang berbeda dengan metode beramal para nabi yang lain. Jadi cara beramalnya, cara beribadahnya, cara mendekatkan diri kepada Allahnya beda. Jadi syariat itu cara beribadah. Ya, syariat, metode beramal. Masing-masing nabi punya syariat. Kata Allah Jalla wa Ala, "Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja." Masing-masing nabi ya punya cara, metode, punya syariat dan cara beribadah kepada Allah Jalla wa Ala. Ya, misalnya Nabi Musa alaihissalam di zaman Musa, cara bertaubat ya dengan membunuh diri. Tapi zaman kita tidak.
Ya, jadi ada cara-cara yang berbeda. Tapi terakhir, cara terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah cara Rasulullah, yaitu syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, setiap manusia wajib mengikuti ajaran Islam, memeluk agama Islam. Karena kalau dia tidak mengikuti dan memeluk agama Islam, maka dia artinya meninggalkan Allah Jalla wa'ala. Kemudian, dia berkatakan di sini, sampaikan kepadaku pesan penting. Saya tidak bertanya lagi, saya tidak meminta pesan itu kepada yang lain. Ya, maka apakah pertanyaannya, apakah sahabat pernah bertanya kepada sahabat lain atau hanya kepada Rasulullah SAW? Tidak, ternyata sahabat juga bertanya kepada sahabat yang lain, ya, dan tidak ada masalah karena bisa jadi waktu itu mereka tidak bertemu Rasul. Saat itu mereka ingin bertanya, ya, ingin bertanya dan mereka bertanya kepada sahabat yang dekat dari mereka saat itu. Jadi ketika mereka bertanya kepada Rasul, tidak menafikan ya bahwa mereka juga bertanya kepada sahabat yang lain yang pertanyaannya bercorak sama, bercorak atau dengan corak yang sama. Semua pertanyaan sahabat kepada Nabi atau kepada selain Nabi, kepada sahabat yang alim, coraknya sama. Pertanyaan yang meluruskan pemahaman dan pertanyaan yang melahirkan amal. Baik, ya ini apa namanya hmm, penjelasan awal dari hadis yang mulia ini. Kemudian di hadis ini juga kita belajar, ya, diajarkan oleh Sofyan bin Abdullah, Sofyan bin Abdullah bin Rabi'ah, kalau bertanya itu sifatnya tuntas gitu, yaitu mewakili yang lain. Jangan pertanyaannya bersifat egois. Jadi tanya yang bersifat ya tuntas, mewakili yang lain, mewakili yang lain karena dia bertanya, karena dia berkata di situ, wahai Rasulullah, adakah pesan penting yang bisa engkau sampaikan dari ajaran Islam kepadaku, dan pesan penting ini berlaku bagi yang lain dan saya tidak perlu bertanya kepada yang lain. Saya tidak bertemu, ya tidak perlu bertanya kepada yang lain. Jadi kita ini kalau bertanya utuh dan jelas, ya. Makanya bedakan antara pertanyaan dengan curhat. Sahabat itu tidak pernah curhat. Orang yang beriman, ciri khasnya dia bertanya, berkonsultasi. Kalau curhat hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Itu ciri khas orang yang imannya kuat. Tapi orang yang lemah imannya, dia akan lebih banyak curhat, tidak pernah bertanya, dan juga tidak berkonsultasi. Dua hal itu, ya, banyak curhat, tidak berkonsultasi, tidak bertanya, ini akan menambah, ya, akan menambah persoalan semakin rumit, tidak kunjung selesai, tidak akan ada solusi di sana. Makanya kita gunakan lisan kita ini untuk bertanya. Jangan curhat, bedakan rangkaian kata yang keluar di lisan kita. Kalau bertanya, ya bertanya. Tapi kadang-kadang begini, saat saya mau nanya, ini apa hukumnya? Tapi masalahnya begini, 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 jadi panjang.
Lihat sahabat, sahabat Nabi alaihissalam tidak pernah curhat. Yang mereka lakukan kalau tidak bertanya, berkonsultasi. Curhat itu hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Orang yang banyak curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan Allah beri kekuatan dan pertolongan. Makanya Nabi, ya, makanya Nabi Yakub alaihissalam, dia berkata, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku mencurahkan isi hatiku, kesedihanku, kesulitanku hanya kepadamu ya Allah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku hanya mengeluhkan isi hatiku, kesulitan kesulitan hidupku, kesedihanku hanya kepadamu. Nah, ini yang perlu diperhatikan dan dikoreksi dari diri kita. Kalau mau konsultasi, konsultasi. Jangan dicampur antara pertanyaan dengan curhat. Lihat sahabat, bertanya-bertanya. Ustaz, ya Rasulullah, sampaikan kepada saya pesan penting yang bisa menjadi pegangan hidup saya dalam Islam, dan saya tidak bertanya kepada yang lain. Singkat, padat. Ini, ya, model sahabat, model pertanyaan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian kita belajar juga dari hadis ini bahwa Nabi Alaihissalam itu memiliki keistimewaan, yaitu ucapannya singkat namun padat. Beliau tidak pernah berbicara bertele-tele, panjang lebar, tidak. Utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi jawami'il kalim. Di mana Rasulullah SAW dianugerahkan Allah kelebihan di mana selalu ucapannya beliau singkat namun padat. Apa ucapan beliau? Kata beliau, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Pesan penting saya, pesan penting yang akan saya sampaikannya satu. Apa itu? Berimanlah kepada Allah, katakan aku beriman kepada Allah, lalu konsisten dengan ucapanmu itu. Konsisten dengan ucapanmu itu. Iman dalam Islam tidak hanya diartikan dengan tasdik, membenarkan, mempercayai. Kalau ada yang memahami iman itu percaya, berarti iblis juga beriman berarti. Karena iblis percaya kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi iman itu lebih dari percaya. Ya, makanya iman itu apa? Definisi iman menurut ahli sunnah wal jamaah. Iman itu tasdiqum bil qalb. Membenarkan dengan hati. Mempercayai dengan hati. Jadi itu bagian dari iman. Percaya. Kemudian qaulun bil lisan. Mengucapkan dengan lisan. Jadi ucapkan kalau Anda percaya kepada Allah, ucapkan dan jangan hanya percaya. Dengan apa? Bersyahadat. La ilaha illallah. Kemudian wa amalu bil arkan. Beramal dengan rukun, dengan amal, dengan anggota tubuh. Jadi iman itu percaya, mengucapkan, dan beramal. Itu iman. Ya. Apa yang kita imani dari Allah Jalla wa'ala? Yang kita imani adalah semua wajib kita imani. Dari rububiyahnya, uluhiyahnya, dan nama dan sifatnya. Subhanahu wa ta'ala. Kita harus beriman kepada Allah. Beriman kepada rububiyahnya. Apa itu rububiyah? Rububiyah itu adalah perbuatan Allah yang khusus bagi Allah. Makanya definisi yang disebutkan para ulama tentang tauhid rububiyah, apa sih tauhid rububiyah? Mungkin di antara kita masih ada yang belum paham. Tauhid rububiyah itu mengesahkan Allah dengan segala perbuatannya. Misalnya, ifradullahi bil khalq, bil mulk, wa bit tadbir. Mengesahkan Allah
Hanya Allah yang Maha Pencipta. Hanya Allah yang memiliki. Hanya Allah yang mengatur alam semesta. Hanya Allah yang menghidupkan. Hanya Allah yang mematikan. Hanya Allah yang mengatur rezeki. Itu semua namanya tauhid rububiyah. Mengesahkan Allah dengan segala perbuatannya yang khusus baginya. Itu tauhid rububiyah. Kemudian tauhid asma wa sifat. Kita harus beriman kepada nama dan sifatnya. Maksudnya apa? Menetapkan. Itu maksud beriman kepada nama dan sifat Allah. Menetapkan seluruh nama dan sifatnya. Menetapkan seluruh nama Allah Jalla wa'ala dan sifatnya yang ditetapkan di dalam Al-Quran dan hadis sahih tanpa menguranginya, tanpa menambahnya, dan menyerupakannya dengan makhluk. Makanya kita tidak boleh ada namanya Allah, nggak boleh. Karena itu menyerupakan Allah. Itu nama Allah yang khusus. Nggak boleh namanya Ar-Rahman. Nggak boleh. Nah, misalnya namanya Al-Aziz. Nggak boleh, haram. Karena itu hanya untuk Allah. Nama Allah khusus. Lalu untuk hamba bagaimana namanya? Abdul Aziz, Abdul Wahab, Abdullah. Boleh. Didahului dengan Abdun. Ya. Sifat juga begitu. Tidak boleh kita membayangkan sifat Allah, menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Itu namanya tauhid asma wa sifat. Bagaimana ini maksud dengan tauhid uluhiyah? Nah, uluhiyah fokusnya kepada perbuatan hamba. Jadi uluhiyah itu adalah mengesahkan Allah dengan segala perbuatan hamba. Jadi amal-amal hamba, amal-amal manusia yang merupakan amal ibadah khusus bagi Allah, ya tidak boleh dilakukan kecuali hanya kepada Allah. Misalnya sujud, ruku, ya, sumpah. Jadi ada amal-amal khusus hanya untuk Allah, tidak boleh kita lakukan kepada selain Allahu Jalla wa ala. Doa nggak boleh kepada selain Allah. Ya, atau disebut dengan ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu ibadah murni hanya untuk Allah. Nah, ini kalau kita palingkan kepada selain Allah namanya syirik. Syirik uluhiyah namanya. Ya. Nah, itu yang harus kita jaga. Tauhid, rububiyah, asma sifat, uluhiyah. Nah, jadi pesan penting itu kata Nabi, ya kamu bertauhid. Lalu kamu jaga itu, konsisten dengan tauhidmu itu. Ya. Makanya istiqomah di sini tidak dikatakan istiqomah kecuali ya, kecuali kita berada di atas agama yang benar. Karena rukun istiqomah itu dua. Perhatikan firman Allah Jalla wa'ala dalam surah Ali Imran 102 ayat 102. Di situ Allah menyebutkan dua rukun istiqomah. Para ulama membahas tentang ayat ini. Ayat ini adalah ayat yang menjabarkan dua rukun istiqomah. Kalau tidak kita tegakkan dua rukun itu, kita tidak disebut istiqomah. Yang pertama, keberadaan kita di atas sunnah. Sebagaimana firman Allah Jalla wa'ala, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Kata Ibnu Katsir, pastikan dirimu di atas sunnah. Itu makna ittaqullaha haqqa tuqatih. Jadi orang tidak istiqamah kalau pemahaman agama tidak sesuai dengan sunnah. Karena Allah katakan, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar takwa. Karena untuk memastikan diri kita di atas tuntunan Nabi itu berat. Perlu perjuangan, perlu pengorbanan. Ya, harus ada keinginan kuat, kemauan yang keras.
Nah, ini rukun istiqomah yang pertama, harus di atas sunnah. Pemahaman agama kita harus sesuai dengan pemahaman Rasulullah dan sahabat. Yang kedua, kita harus mempertahankan itu sampai akhir hayat. Kalau hanya di atas sunnah tetapi tidak bertahan lama, lalu dia tinggalkan sunnah, dia tidak istiqomah. Makanya Allah katakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Maksudnya, Islam adalah sunnah. Makanya kata Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala dalam Syarh Sunnah, beliau mengatakan, Islam itu ya sunnah. Sunnah itu ya Islam. Tidak dikatakan Islam apabila tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah. Makanya Syiah. Syiah itu bukan Islam. Sufi bukan Islam. Ajaran Khawarij bukan Islam. Ajaran Mu'tazilah bukan Islam. Ajaran Qadariyah, Jabariyah bukan Islam. Jadi Islam itu yang mana? Yang akan mengantarkan kita kepada surga. Bertemu Allah Jalla wa'ala. Yang paling jelas Islam yang betul-betul mengantarkan kita sampai kepada istiqamah. Islam yang berujung kepada telaga, di mana kita bisa sampai ke telaga Rasulullah dan bisa meminum dari air telaganya. Itu Islam. Makanya Nabi alaihissalam diperlihatkan oleh Allah orang-orang yang mengaku Islam tapi diusir. Lalu Nabi bertanya, kenapa mereka diusir ya Allah? Bukankah mereka umatku? Kata mereka, mereka umatmu, tapi mereka mengabaikan sunnah. Setelah kamu mati ya Muhammad, sepeninggalanmu, mereka banyak berbuat bid'ah. Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kamu tidak tahu betapa banyak bid'ah-bid'ah. Perkara-perkara baru yang mereka adakan, yang mereka amalkan setelah kematian. Jadi kalau ditanya, Islam apa sih yang harus kita jadikan sebagai pegangan? Islam apa yang harus kita ikuti? Ya Islam yang mengantarkan kita kepada telaga Rasulullah. Islam apa itu? Islam yang sesuai dengan sunnah. Dan ini hadisnya. Ya, silahkan para jemaah sekalian buka hadis, ya, hadis Nabi alaihissalam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nanti dibuka ya hadisnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6583 dan riwayat Muslim, hadis Muslim nomor 2290. Hadis itu jelas sekali. Allah Jalla wa'ala mengusir orang-orang Islam yang tidak berpegang teguh dengan sunnah dari telaga Rasulullah. Sehingga mereka tidak diperkenankan minum dari air telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang diperkenankan? Mereka yang setia, yang istiqomah tadi. Yang berpegang teguh dengan sunnah hingga akhir hayat. Dikatakan hadis ini. Fa'aqulu suhqan liman ghayyara ba'di. Bahkan Rasul pun dalam riwayat Bukhari dan Muslim mengatakan, kalian menjauh, kalian pergi, walaupun kalian umatku, kalian pergi. Karena Allah tidak mengizinkan ya umatku tapi tidak mengikuti sunnah. Ya, pergilah, menjauhlah. Siapapun yang berani merubah sunnahku, kata Nabi alaihi wasallam. Liman baddala ba'di, yang merubah ajaranku sepeninggalanku, kata Nabi alaihi wasallam. Ya, ini hadisnya banyak sekali, Bukhari Muslim bahkan. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, ya. Hadis rata-rata sampai kepada Abu Sa'id Al-Khudri, dibujuk Abu Hurairah radhiyallahu an, kemudian juga Ummu Salamah, ya. Ummu Salamah juga, kemudian Anas bin Malik, dan beberapa sahabat, tapi yang lebih banyak meriwayatkan tentang masalah itu adalah Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Jadi jelas sekali para jemaah sekalian, istiqamah tidak dikata istiqamah kecuali kita di atas sunnah, di atas tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ujungnya apa? Kita tidak akan sampai ke telaga. Kalau orang sudah di telaga dan bisa meminumnya, itu sudah alamat dia dekat dari surga.
Alamat dia akan mendapatkan hisab yang ringan. Alamat bahwa dia akan segera bertemu Allah Rabbul Alamin, kekasih kita para jemaah. Naqil fu'adaka haitsu syi'ta minal hawa. Mal hubbu ilal habibil awwali. Kamanzilin ya'laful fata wa hanidu abada li awwali manzil. Silahkan kamu selama di dunia, kamu sayang anakmu, kamu sayang suamimu, kamu sayang orang tuamu. Silahkan. Tapi ingat, yang paling berhak kamu cintai, itu kekasihmu yang pertama, yaitu Allah. Allahu Jalla wa'ala. Kekasih kita yang pertama, Al-Habibil Awal. Mungkin kita selama berada di dunia, kita nyaman, bercengkerama dengan keluarga, rumah kita pun rumah yang indah, rumah yang mewah, rumah yang bagus, hidup kita mapan, silakan. Tapi kalau kita sadar bahwa kita adalah asli kampung surga, rasa rindu kita bukan di sini. Semewah-mewahnya, sesukses-suksesnya kita, sehebat-hebatnya kita di dunia, karena kita bukan asli kampung dunia, kita ini asli kampung akhirat. Kita asli kampung, kita ini orang-orang asli kampung surga. Tentu rasa rindu kita selalu kepada Allah, kepada surga, bukan di dunia. Wahanidu abadili awwali manzil. Rasa rindunya selalu kepada rumah pertama, kepada kampung halaman, yaitu surga. Makanya semua amal, umurnya, amalnya, dedikasinya, semuanya digunakan untuk pulang kampung akhirat. Untuk bertemu Allah Jalla wa'ala, kekasih kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan sih kita merasakan nikmat di dunia? Kita merasakan nikmat di dunia kalau kita rindu Allah. Duit banyak, harta berlimpah, pangkat tinggi, jabatan tinggi. Kalau kita belum rindu Allah, nggak ada nikmatnya di dunia. Nabi yang mulia alaihissalam pernah menyebutkan dua kenikmatan terbesar. Pertama, kenikmatan terbesar dunia, yang kedua, kenikmatan terbesar akhirat. Di mana Nabi alaihissalam bersabda, Allahumma inni as'aluka syauqa ila liqa'ik. Waladzatan nazar il wajhik, ya Allah, aku mohon kepadamu. Jadikan aku selama di dunia hamba yang rindu kepadamu, ya Allah. Nabi meminta hal ternikmat di dunia, itu rindu kepada Allah. Itu Nabi alaihi salam. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah. Jadikan aku hamba yang rindu kepadamu. Jadi kalau kita belum rindu Allah, tidak ada kenikmatan dunia. Kita belum berada di puncak kenikmatan, walaupun rumah kita megah. Dan puncak kenikmatan akhirat adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu. Kemudian perjamaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini menyebutkan dua pokok agama. Apa itu pokok agama yang pertama? Ya, yang pertama adalah tauhid, ikhlas. Disebut dengan iman, amantu billah, yaitu tauhid. Karena melalui hadis ini Nabi alaihi salam, ya, Nabi alaihi salam menggabungkan agama seluruhnya. Seluruh agama, seluruh ajaran Islam disebut oleh Nabi dalam satu kalimat ini. Beriman kepada Allah dan istiqamah. Iman berarti apa? Ibadah. Beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Iman artinya ikhlas. Istiqamah mengikuti sunnah. Jadi dua itu, apa maknanya? Iman, ikhlas, bertauhid kepada Allah, kemudian istiqamah, mutaba'ah, mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Terakhir, ya, apa batasan istiqamah? Istiqamah itu batasannya adalah perkara wajib dan perkara haram. Kalau ada orang sampai lalai dari kewajiban, maka dia tidak istiqamah. Kalau ada orang sampai melakukan perbuatan haram, berarti dia tidak istiqamah. Makanya kata ulama,
Man qassara fil wajibat famastaqam. Orang yang melalaikan kewajiban, dia tidak istiqamah. Misalnya tidak sholat, ya. Tapi ketika dia meninggalkan sunnah, tetap istiqamah, tapi tidak sempurna. Jadi batasan istiqamah itu kewajiban dan haram. Misalnya dia tetap sholat, tapi dia berbuat haram, melakukan dosa besar. Apakah dia istiqamah? Tidak. Dia misalnya sholat, tapi dia berzina, tapi dia minum khamar, gitu ya. Atau tapi dia kerja di bank, bermuamal dengan riba, dia pinjam dengan pinjaman cara ribawi, dia tidak istiqamah. Istiqamah itu harus kewajibannya dilaksanakan dalam Islam, hal yang haram pun ditinggalkan. Kalau ini dijaga, dia istiqamah. Jadi batas istiqamah adalah apa yang diwajibkan Allah dan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang tidak salat, mengakhirkan salat sampai akhir waktu, sampai habis, dia tidak istiqamah. Seorang yang tidak bayar zakat, dia istiqamah. Seorang yang baik tapi bermasalah, ibadahnya bagus tapi bermasalah bagi orang, membicarakan aib orang, melecehkan kehormatan orang lain, dia tidak istiqomah karena melakukan perbuatan haram. Jadi kesimpulannya para jamaah, seorang itu wajib istiqomah pada batasan apa? Pada batasan wajib dan haram. Dia tidak boleh melalaikan kewajiban yang Allah wajibkan, dan dia tidak boleh melakukan perbuatan haram. Kalau misalnya apakah seorang yang sering jalan-jalan dia diganti istiqomah? Apakah seorang yang sering olahraga tidak istiqomah? Apapun yang kita lakukan selama mubah, tetap istiqomah. Dia sering belanja, sering ke mall, istiqomah. Selama itu tidak haram, selama itu mubah, istiqomah. Jadi apapun yang kita lakukan selama itu mubah, istiqomah. Ustaz, saya mau nanya, kalau seandainya ada laki-laki ini, dia baik, ngaji-ngaji, ya, sholat, tapi kalau udah kumpul sama teman-temannya main catur, istiqomah bukan? Pertanyaannya, catur itu haram atau tidak? Kalau dia tidak haram, berarti istiqomah. Jadi yang membuat seorang istiqomah itu batasannya adalah tidak melalaikan kewajiban dan tidak melakukan perbuatan haram, yaitu dosa besar. Wallahu ta'ala alam. Demikianlah kajian kita, pembahasan kita, dan penjelasan kita dari hadis yang ke-21, yaitu hadis Sofyan bin Abdullah bin Rabi'ah bin Haris At-Ta'ifi, ya, At-Ta'ifi radhiyallahu an, wa sallallahu wasallam wa barak Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah khairan Ustaz atas penjelasan materi yang telah disampaikan. Barakallahu fikum. Demikian sahabat, tadi sesi pertama telah kita ikuti dan simak bersama. Selanjutnya kita masuk ke sesi kedua, yaitu sesi interaksi tanya jawab. Ya, kami mengundang para sahabat untuk bisa langsung bertanya kepada Ustadz dengan menekan tombol raise hand, atau bisa juga menulis chat di kolom chat yang insya Allah akan kami bacakan pertanyaannya. Uh, Kami masih menunggu ada yang bertanya para sahabat. Baik, mau langsung boleh, mau open mic atau mau di chat. Aki, ini ada mau nanya. Oh, Afwan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya kan sukanya bacanya buku zikir pagi petang dari Ustaz Jazuli yang saya beli waktu lagi di kajian di Pondok Indah di rumah Usti Lina Pane itu. Nah, kadang kalau misalnya bukunya nggak ada, terus akhirnya itu saya kadang-kadang suka nggak yakin gitu sama yang lain gitu, karena kan takutnya nggak sesuai, nggak ada dalilnya gitu, walaupun mungkin ada mirip-mirip kayak yang di YouTube tuh Misyari Rasyid tuh ada yang beda-beda, misalkan nggak pakai Allahumma atau apa, jadi saya nggak gitu. Nah, misalkan kita kondisi seperti itu, kemudian
Atau misalnya kondisi yang lain deh Ustadz, misalnya em, terlupa berzikir pagi petang, tapi biasanya istiqomah selalu zikir pagi petang. Apakah kita dapat pahalanya ya Ustadz? Tapi tetap berzikir ya, Bila dari buku lain gitu. terlupa atau sakit, apakah kita tetap pahala zikir? Ah, Zikir misalnya, misalkan ada yang nggak hafal, tapi kalau kayak Subhanallah, tidak Astagfirullah, baca zikir kenapa? Karena nggak ada bukunya. Iya, soalnya saya maunya pakai Ustadz buku Ustadz Jazuli karena saya tahu itu udah di review oleh Syekh di sana, ulama di Saudi, di Tanah Suci. Jadi saya kayaknya kalau ngelihat ada yang perbedaan urutan atau kata-kata di dalamnya itu nggak persis sama, saya khawatir itu takutnya menyimpang dari yang diajarkan Rasulullah gitu. Walaupun mungkin sama-sama tamatan Madinah ya Ustaz, tanpa menyebut nama yang bikin buku juga gitu. Jadi saya suka merasa walaupun sama-sama dari Madinah, tapi kan di bukunya nggak direview sama ulama di sana. Oh, iya, iya. Jadi gini, Saya saya tidak berani mengklaim. kalau kata biasa puasa Maaf, Bu, suaranya putus-putus ya. Al- suaranya hilang, Ya, prinsipnya gini. Saya tidak berani mengatakan bahwa buku zikir saya paling benar, enggak. Tapi saya berusaha untuk mendekatkan kaum muslimin kepada bacaan zikir yang sesuai dengan sunnah. Makanya saya betul-betul membuat itu tidak main-main, serius, dan saya minta diawasi, Bu, tulisan saya itu diperiksa, dikoreksi, supaya amalan yang diamalkan oleh kaum muslimin betul-betul amalan yang Nabi amalkan. Dalam konteks ini, konteks ya, dalam hal ini konteksnya adalah zikir pagi petang dan zikir setelah sholat fardu. Tapi kalau misalnya ibu nggak mendapatkan buku saya, ya, ya coba beli buku yang baru, ya, karena masih ada di pasar, masih ada. Coba saya rekomendasikan, coba beli di Senen, Bu, karena stoknya masih banyak itu. Karena memang terus terang sudah habis. Ada beberapa yang minta, tapi karena jumlahnya permintaannya belum banyak, kami tunggu dulu sampai kita bisa cetak 2.000. Tapi juga dalam waktu yang sama kita masih buka tuh. Kalau ada yang muakap-muakap, karena dulu tuh sering sekali. Karena saya tahu betul, misalnya contoh kayak Pak Bu Dewi, setnya Novanto itu Bu Dewi ya, itu sampai cetak 2.000 buku dia, wakaf. Nah, bisa kita gabung tuh untuk wakaf dan juga untuk yang dijual. Nah, kalau hanya cetak 200, 300, itu hanya apa, malah besar di ongkos, kasihan, nanti malah harganya mahal. Karena buku itu semakin banyak dicetak, semakin murah harganya. Makanya kita masih tunggu yang muakaf atau pesanan dari pedagang juga lebih banyak baru kita cetak. Tapi kalau saat ini masih ada yang ini ya, kayak di Senen, di Buyung itu ada itu. Tapi kalau memang tidak ada juga buku saya, nggak apa-apa lah, buku Ustadz Yazid juga boleh, bukunya Ustadz Firanda juga boleh. Ya, beliau juga ada buku zikir juga ada. Ya, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan gitu ya. Nggak apa-apa, jangan merasa mereka menyimpang, kayak nggak apa-apa. Kebetulan mereka tidak dikoreksi saja. Tapi insya Allah mereka juga, insya Allah dalilnya ada, ya insya Allah. Jadi tetap nggak apa-apa amalkan. Nah, bagaimana kalau misalnya saya beruzur karena sakit atau karena apa sehingga tidak sempat beramal, tidak sempat berzikir, tidak ini, nggak apa-apa. Kalau ada orang rutin mengamalkan suatu amalan, kemudian dia beruzur, lalu tidak bisa mengamalkan amalan yang rutin itu, misalnya zikir pagi petang, misalnya rutin tahajud, rutin ini, lalu dia punya uzur sehingga dia tidak bisa mengamalkannya, maka pahala jalan terus. Atau karena sakit,
maka kata Nabi, pahalanya tetap berjalan. Terus tidak berhenti. Karena dia berhenti beramal bukan karena sengaja, tapi karena uzur. Jadi jangan berkecil hati Bu, tetap ya nggak apa-apa kalau misalnya tidak beramal karena halangan ya, karena lupa atau karena sakit, tetap pahalanya jalan terus. Tapi jangan sampai berhenti berzikir karena buku saya nggak ada, buku yang lain nggak mau takut menyimpang, jangan begitu. Masing-masing punya kelebihan kurangan, nggak apa-apa. Kalau saya melihat buku Ustadz Yazid lebih bagus itu, ya walaupun saya pribadi masih mengkritisi karena itulah yang menyebabkan saya nulis buku dzikir. Selama 6 tahun saya pantau terus, tidak pernah direvisi, ya, tidak pernah direvisi, karena ada bacaan yang jelas-jelas hasan hadisnya, tapi tidak dicantumkan dalam buku dzikir beliau. Saya gelisah. Nah, kegelisahan saya yang akumulasi dari kegelisahan saya selama sekian tahun, itulah yang menyebabkan saya menjawab kegelisahan saya dengan menghadirkan buku dzikir pagi petang. Kira-kira begitu. Wallahu taala alam. Baik, mudah-mudahan demikian tadi jawaban dari Ustadz, mudah-mudahan bisa dipahami ya bagi penanyanya. Anda lanjutkan pertanyaan Ustadz, ada lagi pertanyaan di kolom chat. Bismillah, Afwan izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana kita menjaga untuk istiqomah dalam beramal baik Pak Ustadz? Mohon arahannya. Pertama, ikhlas. Kiat terbaik untuk istiqomah dalam beramal kebajikan adalah ikhlas. Yang kedua, kiatnya agar kita terus berbuat baik, melakukan kebajikan, ya. Kita ini dalam berbuat baik, lakukan dengan cara Rasulullah. Dengan cara yang sesuai dengan contoh Rasulullah. Karena kiat kita untuk istiqomah dalam berbuat baik adalah cara kita berbuat baik sesuai dengan cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita tetap istiqomah dengan perbuatan baik kita? Lingkungan. Jangan berada lingkungan yang tidak baik. Karena lingkungan itu pengaruhnya besar sekali. Pengaruhnya besar sekali. Bagaimana lingkungan, begitulah perilaku kita. Makanya kata Nabi alaihissalam, Al-mar' ala dini khalili, seorang itu bergantung agama temannya, bergantung lingkungan, ya lingkungan yang dekat dengannya. Makanya kita harus pastikan lingkungan kita, teman-teman dekat kita. Kemudian berikutnya, apa yang membuat kita istiqomah dengan kebaikan kita, dengan perbuatan baik kita? Ya kita harus mengetahui ilmunya, keutamaan amal itu, yang memotivasi kita terus beramal. Ya, misalnya orang yang salat subuh di masjid, kenapa dia terus salat subuh berusaha? Karena orang yang salat subuh di masjid seperti dia salat sepanjang malam, misalnya. Dicatat oleh Allah, dia akan dianggap mengerjakan salat sepanjang malam ketika dia salat subuh di masjid. Nah, itu kan keutamaan yang membuat dia terus berbuat baik. Terus dia yakin misalnya Allah akan menambah keberkahan harta ketika dengan yang lebih banyak orang yang suka berinfak. Nah, karena kita tahu motif Assalamualaikum, Masya Allah. Afwan, suaranya hilang di kayak jaringannya. ya itu. Jadi yang berikutnya adalah mengetahui keutamaan dari dalil Al-Quran maupun hadis tentang amal kebaikan tertentu. Yang terakhir, istiqomah dengan perbuatan baik kita adalah
doa. Karena hati ini selalu berubah-ubah. Kadang semangat beramal, kadang turun. Makanya sering doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya, itu beberapa kiat agar kita tetap istiqomah dengan kebaikan kita. Wallahu taala a'lam bishawab. Jazakallah khairan Ustaz. Demikian penjelasan dari pertanyaan bagi penanya, mudah-mudahan dipahami. Lanjut Ustadz, Anda bacakan pertanyaan dari kolom chat. Ustadz, apakah ada hadis yang mengatakan kalau kita nggak baca 100 ayat Al-Quran dalam sehari, kita akan dicatat sebagai orang yang lalai? Mohon penjelasannya Ustadz. Adakah Masalah hadis? Al-Quran, silakan baca di buku ensiklopedia doa zikir amalan sehari semalam. Hadis Abdullah bin Amr jadi rujukan dalam masalah Al-Quran. Yang begitu-gitu itu hadis al-neh dan nyeleneh itu. Karena kata Nabi alaihissalam baca Quran, ya baca Quran 40 hari, 40 hari. Kalau tidak bisa 40 hari hatam, sebulan sekali. Kalau tidak bisa hatam sebulan sekali, maka 2 minggu sekali. Kalau tidak bisa, jadi gitu. Jadi paling cepat 3 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan 40. Makanya makruh orang tidak menghatam Quran selebih dari 40 hari. Jadi nggak ada itu sekian ayat, sekian ratus ayat. Nabi hanya menyebutkan waktunya saja. Hadis Abdullah bin Amr, dan saya jabarkan secara jelas dan rinci di buku saya ensiklopedia doa dzikir amalan sehari semalam. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jazakallah khairan Ustaz. Demikian penjelasan bagi penanya dari Ustaz. Semoga dipahami. Anda bacakan kembali pertanyaan selanjutnya dari kolom chat. Bismillah Pak Ustadz, izin bertanya di luar tema. Apakah boleh kita berdoa mengangkat tangan setelah sholat fardu? Beberapa teman memberi komentar setiap saya sholat fardu, bila setelah berzikir saya mengangkat tangan berdoa katanya tidak ada dalilnya. Apakah benar Pak Ustadz? Bila benar, jadi baiknya setelah berzikir langsung bangkit saja. Jazakallah khair. Hadis Abdullah bin Mas'ud menyatakan bahwa doa yang mustajab itu di akhir sholat, sebelum salam. Jadi yang sesuai dengan sunnah, sesuai dengan tuntunan Nabi alaihissalam, doa dalam salat itu sebelum salam. Karena Nabi alaihissalam ditanya, ya Rasulullah, ayu du'awi asma' wahai Rasulullah. Hadis Abu Umamah, bukan hadis Mas'ud, hadis Abu Umamah Al-Bahili. Hadis Abu Umamah di mana dia bertanya, ya Rasulullah, Abu Umamah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kapan doa itu didengar oleh Allah? Kata Nabi, ya, di akhir malam dan di akhir salat. Duburi salawatul maktubah, di akhir salat, maksudnya sebelum salam. Jadi doa yang mustajab itu sebelum salam, bukan sesudah salam. Jadi apakah boleh? Boleh-boleh aja. Nggak ada yang melarang. Tapi kita doa mau ngapain? Kan minta ijabah kan? Minta doa kita didengar Allah oleh Allah kan? Lah kalau Nabi bilang didengar itu doanya sebelum salam, terus ngapain kita setelah salam? Gitu aja. Jadi kalau dibilang boleh, boleh sekali-kali. Doa boleh. Tapi pertanyaannya, sudah belum doa sebelum salam? Doa Nabi sebelum salam banyak sekali. Saya sebutkan semuanya doa-doa Nabi itu di buku ensiklopedia. Doa zikir amalan sehari semalam. Apa atur Abu itu bacaan atau doa Nabi sebelum salam banyak sekali. Karena saya baru cetak ulang, belum saya lempar ke pasar. Kenapa? Karena saya hanya jual di majelis aja, di kajian aja. Karena kalau dilempar ke pasar rusak harganya. Makanya saya hanya punya stok tapi untuk di kajian aja. Nah, sebelum untuk menjawab pertanyaan ini, ya itu bisa dibaca buku saya tebal, setebal 500 halaman lebih, ya itu apa namanya tentang amalan Nabi sehari semalam. Saya contohin ya, saya ambil bukunya sebentar. Baik, baik Ustaz. Ya, mungkin
panitia ya, kita juga mungkin bisa nanti kalau koordinasi dengan Pak Ustadz, kalau kita perlu beli buku, mungkin dikoordinir saja nanti para jamaah kita. Ya Allah. Ya, ini contoh bukunya. Maaf Ustadz. Tebel Ustadz ya. Betul. Ini saya selesaikan selama 6 bulan. Masya Allah. Dan buku ini juga dapat rekomendasi dari Profesor Doktor guru saya di Madinah, Profesor Doktor Hadis. Baik. Ya. Dan tebal bukunya itu dari mau tidur sampai itu sekitar hampir 600 halaman. Baik. Dan untuk cetakan yang terakhir warna covernya biru. Ya, tebal. Semua dari mau tidur, ya, cara wudhu Nabi, cara sholat Nabi, bagaimana Nabi mendidik anak, bagaimana Nabi berumah tangga, bagaimana Nabi bermuamalah, bagaimana berzikir pagi petang, doa sebelum semua sholat juga termasuk saya jelaskan. Doa-doa yang Nabi sering baca, bagaimana menjadi anak yang soleh, semua sampai masalah mimpi pun saya jelaskan di sini di bab 39. Menjelang tidur bagaimana kita mendapatkan mimpi yang indah, ya, dan seterusnya sampai cara tidur Nabi alaihissalam seperti apa. Nah, di sini karena memang buku ini saya buka, saya jual hanya untuk majelis aja. Dan kebetulan kita baru cetak ulang, cetakan ketiga sekarang. Buku ini bestseller. Pernah Waskita Karya itu memborong 100 buku ini untuk semua kepala proyek di seluruh Indonesia yang memborongnya langsung secara wakaf direktur Waskitanya langsung. Nah, jadi sekarang apa mau dikoordinir silahkan, ya. Nanti langsung aja misalnya via WA, nanti saya bisa aja nanti alamatnya dikirim, nanti biar staf saya ngirim tuh alamatnya langsung ke rumah masing-masing. Mau pesan 1 boleh, 2 boleh, buat hadiah yang lain bisa. Nanti tinggal dibaca. Itu lengkap. Semua buku saya lengkap ini. Semuanya lengkap. Ya, tinggal dibaca. Dan buku ini dikaji di mana-mana. Kajian-kajian saya baca. Dulu juga ini di beberapa kajian saya bahas sampai selesai, bertahun-tahun baru selesai ini. Ya, alhamdulillah, ini mudah-mudahan buku ini menjadi buku yang berkah insya Allah. Ya Allah. Baik. Ya, itu yang saya bisa sampaikan. Ya, Jadi kesimpulannya adalah kita ngapain sih doa setelah sholat? Karena dia bukan mustajab gitu loh. Kalau bilang boleh, boleh sekali-kali. Tapi alangkah indahnya, alangkah baiknya kalau kita lebih banyak doa sebelum salam. Nah, setelah salam itu hanya berzikir. Kalau orang sudah kenyang jiwanya dengan doa sebelum salam, dia tidak akan doa lagi setelah salam. Biasanya yang doa setelah salam itu, setelah sholat. Karena dia tidak maksimal berdoa sebelum salam. Nanti dibaca di sini saya jelaskan hukum doa setelah salam itu apa. Ada saya jelaskan di buku ini. Ini bukunya lengkap sekali, ya. Dari A sampai Z amalan Nabi alaihissalam. Wallahu taala alam. Jazakallah khairan Ustaz. Penjelasannya cukup gamblang dan jelas sekali. Mudah-mudahan juga bisa bagi penanya cukup berguna. Selanjutnya masih ada pertanyaan Ustaz di kolom chat. Anda coba bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya menyambung soal zikir pagi petang. Tanya waktu yang sesuai sunnah kapan tepatnya. Yang pertanyaan kedua dia ada 2 pertanyaan soal iftiros dan tawaruk. Apakah sholat wajib dan sunnah dengan 1 kali tasyahud mana yang sahih, iftiros atau tawaruk? Jazakallah khair. Pertanyaan itu saya jawab di buku ini. Masya Allah.
Baik. Iftiros, tawarruk ada di sini. Kapan waktu zikir pagi petang yang paling lebih afdal, paling afdal di sini saya jawab. Semuanya ada di buku ini, tinggal buka babnya bab apa. Bab nanti tinggal di daftar isi lihat. Bab zikir, bab sholat misalnya. Misalnya tadi tentang apa? Yang tawarus, iftiros itu tentang apa tadi? Pertanyaan tadi. Yang kedua soal iftiros tawaruk, apakah sholat wajib dan sunnah dengan satu kali tasyahud, mana yang sahih? Iftiros atau Lihat, tawaruk? lihat di halaman 220. Saya jelaskan di halaman 220. Apakah ketika tasyahudnya satu kali, iftiras apa tawarruk? Saya jelaskan di sini. Apalagi yang bertanya tadi tentang dikir. Mana Zikir waktunya Ustaz. utama apa waktu yang afdal untuk dikir bagi petang? Lihat di bab 14, halaman 260 sampai 293. Halaman 260 saya jelaskan. Jadi kalau saya jawab ya kalau punya buku ini terjawab sudah. Jadi ini buku ini menjawab kegelisahan kaum muslimin yang bingung gitu amalannya. Nah, ini sudah menjawab insya Allah. Dan saya sajikan di buku ini bahasanya mudah. Bacaan-bacaannya saya sertai dengan Latin-Latin. Jadi mereka tinggal baca, yang nggak bisa bahasa Arab, tinggal baca Latinnya selesai. Insya Allah. Dan buku saya dipuji ya oleh guru saya dengan ada bahasa kata antar bahasa Arabnya di sini, yaitu lalu beliau mengatakan, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah. Ya, dibilang saya disodorkan buku kepada Ustadz Jazuli. Buku ensiklopedia doa zikir amal sehari semalam. Saya dapati buku beliau sangat bermanfaat. Sekaligus penyusunan bukunya yang berkah. Jadi beliau berharap buku ini berkah dan bermanfaat bagi kaum muslimin. Dan saya berperintah cetak segera. Nah, saya cetak jadinya. Bahkan beliau tidak menyangka bukunya tebal setebal ini, padahal kira-kira hanya 200 sampai 600 halaman. Bahkan referensinya pun sampai 146 buku, referensi buku. 146 buku. Jadi silakan, saya berharap dicukupkan saja pertanyaannya, karena khawatir nanti pertanyaannya ada di buku ini jawabannya. Nah, nanti gini saran saya, karena saya bilang buku ini saya tidak jual di pasar, makanya cari dimanapun nggak bakal ada. Di Tokopedia, di online kita nggak ada. Silahkan dikoordinir, ya. Nanti atau mau langsung nanti di grup ya, saya kirim nomor ininya, nomor rekeningnya. Nah, siapa saja atau mau koordinir lebih baik buat pribadi dia berapa, satu atau dua atau berapa, nanti mau langsung dikirim ke rumah masing-masing kita siapin. Nanti staf saya akan ngirim. Misalnya ada 10, akumulasi semuanya 10 atau 15, ya kita kirim masing-masing gitu. Nanti dibaca. Insya Allah buku ini bahkan semua jamaah ibu-ibu berebutan loh kalau nyari buku ini, rebutan dia. Karena setiap kajian selalu laku buku ini. Karena apa? Bukan buku wawasan ya. Ini buku amalan. Dibaca, oh gitu ya, oh gitu ya. Masalah haid dan nifas saja saya jelaskan di sini loh. Haid dan nifas ada di sini. Bolehkah seorang wanita yang haid baca Quran? Saya jelaskan duduk perkaranya. Masalah haid dan nifas saya jelaskan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nanti Baik, setelah Ustaz. kajian ini, ya silahkan hubungi saya. Nanti kita akan siapkan siapa yang sudah bayar, kirim alamat, kita akan kirim ke rumah. Insya Allah. Boleh, Wallahu boleh Ustaz. ta'ala. Itu kira-kira harganya khusus ya Ustaz ya berarti ya? Ini ntar saya tanya staf dulu ya, karena masalah harga bukan saya. Nanti saya kasih tahu di WA. Baik, Kalau baik. harga sih berapa ya terakhir ya? Saya lupa ya. Saya nggak pantau harga terkini berapa. Ntar saya tanya staf saya. Karena Baik, saya ada beberapa staf bagian dakwah, ada staf bagian buku, ya marketing, ada staf bagian travel haji umroh. Jadi baik, mereka yang paling paham tuh. Saya taunya hanya ngajar, belajar, udah itu aja dah. baik, baik. Baik Ustaz, jazakallah khairan wa barakallahu fikum pada Ustaz Zazuli Ruhan Basir, Hafizahullah Ta'ala atas ilmu dan nasihat yang telah disampaikan kita pada kali ini. Semoga eh, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat dan kebaikan pada Ustadz dalam berbagi ilmunya.
Baik, Demikian. mungkin saya ingatkan lagi, nanti bagi peserta ini yang masih tanya teknisnya bagaimana, tolong apa namanya diberitahu aja nomor HP saya. Mungkin bagi Baik. yang belum tahu, tolong dicatat nomor HP saya, langsung WA aja, Japri langsung nggak apa-apa. Nanti bisa langsung atau dikodein terserah. Catat nomor HP saya, WA langsung 081 28 96 95 81. 081 28 96 95 81. Itu nomor WA saya. Jadi bisa langsung Japri boleh, mau dikoordinir beberapa orang ya silahkan, bebas. Insya Allah Baik. segera kita kirim. Bisa jadi jawaban pertanyaan-pertanyaan yang tadi ditanya, ternyata Alhamdulillah sudah terjawab. Nah, berapanya nanti menyusul. Tinggal WA saja ke saya, kirim alamat, berapa harganya. Nanti saya tanya staf dulu, karena saya lupa berapa, takut salah. Takut kemahalan, takut juga kemurahan. Jadi saya minta harga yang spesial lah, gitu ya. Nomor WA-nya 081 28 96 9581. Ya, itu nomor WA HP apa? Telkomsel paling lama itu. 081 28 96 95 81. Ya, betul. 96 95 081 28 96 95 81. Ya, itu cukup. Baik, kita akhiri majelis kita dengan kafar majelis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.